Hai everyone, ketemu lagi di channel aku. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu ya. Oke, pembahasan kali ini masih di sekitaran mistis ya, seperti biasa. Dan apa itu ceritanya? Langsung aja kita simak ke pembahasannya ya. Yaitu ada 7 fakta menyeramkan dari hutan Okigahara. Nah, mengulik fakta-fakta di balik cerita hutan Okigahara ini, meskipun aku udah telat ya, dan udah banyak banget nih channel-channel yang ngebahas tentang ini. Tapi aku pribadi itu kayak pengen punya aja gitu channel ini. Pengen punya aja gitu untuk pembahasan ini. Oke. Karena nggak afdol gitu kalau nggak punya pembahasan dari hutan Okigahara. Oke, langsung aja kita simak ke pembahasannya. Tapi tunggu dulu. Buat kalian yang belum pernah mendengar cerita ini, bisa kalian langsung tonton video ini sampai selesai. Usut punya usut, Jepang dalam daftar negara maju dengan angka bunuh diri tertinggi menurut laporan World Health Organization atau biasa kita sebut yaitu WHO. Berbagai analisis menunjukkan bahwa penyebab bunuh diri di Jepang adalah krisis ekonomi yang melanda negara itu pada tahun 1990-an. Studi lain menyebut seiring perkembangan zaman, kini faktor bunuh diri di Jepang dikarenakan akademis, finansial, depresi, terlalu banyak pekerjaan, stres, hingga akhirnya mereka bunuh diri. Gak punya pekerjaan, stres. Punya pekerjaan juga stres. Ya, hidup itu memang serba salah ya. Ya, seharusnya sih kita harus lebih seimbang dalam menjalani hidup. Seperti kita mendapat pekerjaan, kalau bisa ya cari pekerjaan tuh jangan yang terlalu ngoyo-ngoyo lah, yang sewajarnya aja, biar kita itu bisa menikmati hasilnya, bisa holiday bareng teman atau keluarga. Ya pokoknya jangan sampai kalian itu tertekan dengan pekerjaan ya gengs. Oke, langsung kita masuk lagi ke pembahasannya. Sehingga pemerintah Jepang nggak tinggal diam. Sudah lebih dari 10 tahun silam, pemerintah Jepang itu memasang rambu-rambu larangan bunuh diri, hingga adanya petugas hutan sampai kamera pengawas di Okigahara supaya mencegah, setidaknya mengurangi angka orang-orang yang bunuh diri di sana. Dan pemerintah Jepang juga sampai harus menyembunyikan angka kematian bunuh diri di Okigahara agar menghentikan tempat itu menjadi lebih populer lagi. Makanya nggak heran jika di sana kamu bisa menemukan papan peringatan untuk tidak bunuh diri, dan biasanya papan tersebut bertuliskan pesan yang mengunggah seperti hidupmu merupakan anugerah bagi keluargamu, atau pikirkan tentang keluargamu. Hutan Okigahara memang terkenal luas sebagai tempat populer untuk bunuh diri. Sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. Fakta yang menyeramkan yaitu hutan yang sangat sunyi. Hutan Okigahara memiliki pepohonan yang rata-rata dengan tinggi 10 kaki. Pepohonan tersebut juga memiliki dedaunan yang rimbun dan padat, sehingga membentuk seperti kanopi pada hutan. Oleh karena itu, cahaya matahari tidak sepenuhnya dapat menyinari area hutan tersebut. Kemudian, jarang sekali ditemukan hewan-hewan yang berkeliaran di dalam hutan itu. Mungkin karena tidak banyak sumber sehingga para hewan menjauhi hutan tersebut. Dan dikabarkan suara-suara hantu yang merintih, menangis hingga bisa terdengar dari jarak yang jauh. Next, fakta yang kedua yaitu bisa membuatmu tersesat karena diakibatkan pepohonan yang rimbun dan seragam dapat membuatmu tersesat. Itu sebabnya para pejalan kaki di Okigahara biasanya mengikuti jalan setapak dan membawa pita yang berwarna untuk menandai jalan mereka agar tidak tersesat. Ya kalau sampai tersesat, handphone atau GPS dan yang lain-lain itu nggak akan berguna ya di sana. Next, yang ketiga yaitu tempat terpopuler untuk melakukan bunuh diri. Karena kesunyian hutan tersebut, mungkin banyak orang yang berpikir bahwa hutan ini merupakan tempat yang tepat untuk peristirahatan terakhir bagi mereka, sehingga memungkinkan bagi sejumlah orang pergi ke Okigahara hanya untuk mengakhiri hidup mereka dengan secara tenang dan damai, tanpa adanya gangguan. Oleh karenanya, hutan ini dianggap sebagai situs bunuh diri terpopuler setelah Golden Gate Bridge. Fakta menyeramkan yang keempat yaitu roh Yurei. Menurut cerita rakyat Jepang, roh gentayangan yang dikenal dengan nama Yurei
dianggap menghantui hutan Okigahara dalam waktu yang lama. Biasanya ia menampakkan wujudnya sebagai sosok wanita yang pucat dengan baju putih, panjang, dan rambut yang berwarna hitam. Berdasarkan tradisi dan kepercayaan di Jepang, jika mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri, maka roh mereka tidak dapat bergabung dengan para leluhur di dunia lain. Mungkin karena itulah Yurei bisa gentayangan. Untuk menghindari hal itu, biasanya orang-orang yang meninggal karena bunuh diri, mayatnya akan ditemani oleh seseorang petugas Okigahara. Biasanya melakukan ritual agar arwah yang bunuh diri nggak sendirian dan tidak akan marah. Fakta yang kelima yaitu populer sebagai situs bunuh diri. Hutan itu populer untuk dijadikan tempat bunuh diri sejak tahun 1950. Beberapa literatur dianggap sebagai mendongkrak kepopuleran hutan Okigahara sebagai tempat bunuh diri. Nah, yang paling epicnya nih, gengs. Pada tahun 1960, penulis Seicho Matsumoto menulis novel yang disebut dengan Kuroi Kaiju, yaitu tentang kisah yang dituliskan berakhir dengan tragis, yaitu dua pasangan yang saling mencintai dan bunuh diri di hutan tersebut. Sejak novel itu melejit, kasus bunuh diri dikabarkan juga mengalami peningkatan di hutan Okigahara itu. Bahkan gak hanya novel Matsumoto, Wataru Surumui yang menciptakan buku kontroversial tentang bunuh diri pada tahun 1993 juga menyebutkan hutan Okigahara merupakan tempat yang paling tepat untuk mengakhiri hidup. Makanya nggak kaget di samping jasa tersebut itu selalu ditemukan buku atau novel dari Surumui. Fakta yang keenam yaitu adalah cerita kuno orang tua yang ditinggalkan. Kehidupan yang sulit serta kemiskinan membuat para anak tega membuang orang tua mereka ke hutan. Hal itu dilakukan karena zaman dahulu orang-orang miskin tidak memiliki cukup makanan yang bisa diberikan kepada seluruh anggota keluarga mereka. Okigahara menjadi salah satu hutan di mana orang-orang Jepang dahulu membuang orang tua mereka. Biasanya orang-orang tua yang ditinggalkan akan perlahan meninggal karena kelaparan dan dikabarkan akan menghantui hutan tempat ia meninggal. Di Jepang, kebiasaan kuno ini disebut ubasut atau ubasute. Sebenarnya nggak hanya di Jepang aja yang melakukan tindakan keji ini. Di sejumlah negara Asia seperti Korea juga melakukan hal yang sama di dalam masyarakatnya. Next, fakta yang ketujuh sekaligus fakta yang terakhir yaitu penjarahan mayat. Jadi, kalau mereka menemukan orang yang bunuh diri lebih dahulu sebelum petugas, para penjara akan mengambil semua barang-barang pada jasa tersebut. Tentunya tindakan tersebut itu akan memicu kemarahan dari para roh-roh Yurei. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa diklik like-nya jika kalian menyukai video ini. Dan kasih komentar ya untuk pembahasan apa lagi nih selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Dadah!